Halo pemirsa sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas dalam acara Indonesia Pageant Talk di Eljon Celebrity. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Anda semua karena kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dan menyapa wanita berbakat, berprestasi asal Bali. Siapakah dia? Kita lihat cuplikan berikut ini. Bali, mana suaranya? Daerah Istimewa Yogyakarta, mana suaranya? Baik, sesaat lagi, siapakah yang akan menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2024? Dan inilah dia yang akan menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2024. Selamat kami ucapkan kepada Provinsi Bali. Putri Pariwisata Indonesia 2024 dari Provinsi Bali. Dan dengan demikian, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi runner-up 1 Putri Pariwisata Indonesia 2024 atau Miss Tourism Universe Indonesia. Oke sahabat Eljon, bergabung bersama kita ada Dwi Guna Pranyaniswari. Dia merupakan Ning Ayu Pariwisata Bali 2024 dan terpilih pemenang nasional Putri Pariwisata Indonesia 2024. Langsung saja kita sapa. Halo Una. Halo Kak. Apa kabarnya? Baik, baik sekali. Luar biasa, terima kasih Una. Suatu kesempatan luar biasa kita bisa bertemu menyapa sahabat Eljon kali ini. Terima kasih kembali sudah mengundang Una di Pageant Talk kali ini. Oke, Una apa kabar? Kesibukan sekarang gimana, makin sibuk? Kalau kabar baik, kesibukan cuma jadi mahasiswi saja sih untuk sementara gitu. Oke, Una ini asli Bali ya? Iya, asli Bali, orang Bali, tinggal di Benar. Bali, mewakili Bali, memenangkan Putri Pariwisata Indonesia 2024. Gimana perasaannya? Perasaannya jujur gak nyangka sih Kak awalnya. Karena emang dari segi persiapan Una paling singkat. Singkat gimana? Iya. Gak mungkin singkat, soalnya kalau kita lihat perjalanan Una ini ya sahabat Eljon, dia ini sangat matang sekali. Dari A sampai Z diperhatikan, head to toe. Gimana cerita di balik layarnya? Kamu bisa bilang singkat ini. Mungkin Una boleh cerita sedikit mungkin ya? Panjang juga nggak apa-apa? Panjang juga nggak apa-apa, oke. Gimana? Boleh. Diawali dengan seksi screening dulu nih Kak. Karena emang dari yayasannya Una itu jarang untuk wakilin ke Putri Wisata Indonesia kayak gitu. Akhirnya seksi screening dimulai bulan Agustus ya kemarin ya. Lalu di tengah kesibukannya Una nge-MC, Una ngisi acara di kampus. Una juga punya band juga Kak di kampus. Kamu penyanyi? Iya, penyanyi juga. Wow, oke. Iya, jadi emang dari segi manajemen waktunya agak sulit Kak. Karena harus mempersiapkan ke Putri Wisata iya, lalu juga kuliahnya juga harus jalan, dan perform juga harus jalan juga. Dalam 1 bulan itu gimana cara Una ngerangkum kayak gitu. Tapi Una Astunggara puji Tuhan juga bisa dibantu oleh Tuhan juga Kak dan tim dan keluarga, akhirnya dapatlah Una gelar Putri Wisata Indonesia seperti itu. Luar biasa, Putri Makasih. Pariwisata Indonesia, Oh, Una iya. dari Bali. Keren banget, congratulations Una. Sekarang Terima kamu kasih. sudah naik level terus ya. Itu pasti kerja keras dan konsisten ya. Dengan kesibukan Una, kuliah, ikut band juga. Kemudian mempersiapkan semuanya, apalagi pada saat itu karantina di Jakarta ya. Iya. Di Bogor malah tepatnya pada saat itu ya. Benar ya, jadi kamu perjalanan dari Bali ke sini, wah itu pasti hektik sekali sahabat Eljon. Oke, so Una, kalau kita kilas balik lagi dengan kesibukan kamu semuanya dan kamu juga menjabat menjadi salah satu ikon di Bali yaitu Ning Ayu ya. Tentunya ini membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Apa motivasi Una sampai oke, aku maju, aku mau kerja keras untuk Putri Pariwisata 2024? Untuk motivasinya sendiri, yang pertama pasti ngebanggain orang tua. Una kan juga dari pribadi
anak perempuan satu-satunya. Oke. Iya, jadi ingin sekali membanggakan orang tua Kak pada saat itu. Cuman udah didesak juga sama yayasan, dan Bali itu juga salah satu ikon dari pariwisata Indonesia, benar kan? Yes. Jadi Una ingin tuh Bali tidak dilihat dari segi work from Balinya aja, tapi dari segi pariwisata alamnya juga. Budayanya apalagi kental banget Kak masih di Bali. Jadi Una ingin memperkenalkan lewat Putri Wisata Indonesia. Kebetulan juga satu stas juga sama Ning Ayu pariwisata. Akhirnya ya sudah deh ikut Putri Wisata Indonesia, belajar dan belajar. Una gak pernah putus belajar selama persiapan karantina Putri Wisata Indonesia seperti itu. Oke, tapi di balik itu semua kan membutuhkan passion nih Una. Gak bisa kalau misalnya cuman, oh ini jalan semuanya, pasti butuh sepenuh hati. Nah Una sekarang dengan sudah memang ikut backgroundnya di kepariwisataan di Bali dan juga menjadi warga Bali yang juga memang pariwisata itu adalah hal paling dekat ya dengan masyarakat Bali. Gimana Una? Apakah dari kecil memang sudah terlatih untuk mencintai pariwisata, atau karena memang tinggal di Bali, pariwisatanya indah-indah, so you love pariwisata gitu? Sebenarnya Kak, Una itu bukan pelakon pariwisata. Kalau kita lihat dari backgroundnya Una sama sekali bukan pelakon pariwisata, hanya penikmat saja. Kalau dari kecil emang diajarin sama orang tua, kamu kalau misalnya butuh healing segala macam, carilah pantai. Itu salah satu akan budaya atau apa istilahnya, pencipta dari Tuhan yang sangatlah indah seperti itu. Kalau dari kecil emang keluarga setiap liburan gak pernah ke mall Kak, selalu ke pantai. Tapi zoomnya Una, kalau kita kilas balik dikit, Una lebih mengambil ke alamnya. Kayak gitu. Oke, so growing up Una bersama keluarga memang sudah dikasih makan wisata alam gitu ya. Tidak dikasih nih Kak gitu. Ya, no wonder Bali memang begitu indah ya Una ya. Kita ke depan sedikit lihat sawah, pemandangannya. Jadi memang Bali ini menjadi gak cuma work from home aja ya, orang-orang Jakarta aduh ke Bali work from home aja, tapi di Bali gitu ya, work from Bali gitu ya, home-nya di Bali. Tapi memang banyak tempat-tempat wisata yang kalau kita explore lebih jauh, Bali ini punya semuanya ya. Iya, benar. Budayanya saja sudah bisa menjadi daya tarik ya. Alamnya, pantainya. Aku setuju sama kamu dan keluarga kamu. Kalau pantai itu salah satu tempat untuk menenangkan, untuk healing. Iya. Jadi tiap saat harus ke pantai kalau kita sekeluarga. Terus di Bali juga punya budaya melukat ya. Iya, melukat. Kayak merelaksasikan melepaskan energi negatif. Kak Bagas juga pernah kan? Pernah melukat waktu itu ya. Di Bali juga. Iya. Memang Bali menjadi, kalau bicara pariwisata, sudah paling dekat dengan pariwisata. Semua aspek banyak di sana. Tinggal butuh peranan-peranan perempuan, anak muda seperti Una yang maju untuk memperkenalkan lebih luas lagi gitu ya Una. Kalau kita Indonesia itu kaya sekali gitu, salah satunya Bali. Oke, berarti memang Una sudah sejalan dengan pariwisata, adalah hal yang paling dekat dengan hidup Una gitu ya. Kemarin kan ini ikutnya kompetisi Una, Putri Pariwisata Indonesia, yang diikuti oleh berbagai wakil dari masing-masing provinsi di Indonesia, yang juga punya daya tarik masing-masing di pariwisatanya ya. Benar. Nah, gimana kemarin pengalaman Una pada saat kompetisi? Apakah Una, aduh aku ini kan padahal udah dari kecil mainnya ke tempat pariwisata mulu, tapi kok di sini yang lain juga sama gitu ya? Atau mungkin ya udah memang ini mah gampang makanan aku. Oh, enggak. Gimana taktiknya kemarin pada saat karantina? Una jujur gak ada taktik Kak kemarin. Just be yourself aja kalau Una. This is me. This is me, and I'm not like kinda everyone in this world, in this situation. Una kayak gitu berpikirannya. Makanya selama deep interview, Una tuh jadi diri sendiri aja jawabnya, bukan yang terlalu dibuat-buat gitu, enggak Kak. Iya, terus juga untuk pengalamannya jujur seru sekali Kak kemarin. Gak berasa karantina loh sebenarnya. Berasanya apa? Berasa Militer, pendidikan. Itu kinda ya kayaknya. Oh iya. Enggak dong. Karena lari-lari ya. Iya, di prank lagi. Kalian harus tahu nih. Oh, siapa yang ngeprank? Kak Bagas dong. Saya. Iya. Lupa dia loh. Grup kamu ya? Iya, grup aku itu Kak, kebetulan. Oke. Kakak prank. Jadi kalau dari segi karantina emang jujur paling bagus pengemasannya yang Putri Wisata Indonesia ini. Kenapa Una bilang paling bagus? Karena kita dari segi tegangnya dapet, segi
senang-senangnya dapat sama teman-teman kayak gitu. Dan juga biasanya kita setiap mau dinner kita saling sharing pariwisata, Kak. Oh gitu. Iya, jadi aku tuh suka kayak gini. Jadi kayak interaksinya tuh benar-benar sejalan kita. Oke, so jadi kalau bisa dibilang Putri Pariwisata nggak cuma bahas tentang siapa yang pariwisata yang paling bagus, pengetahuan tentang pariwisata yang paling bagus, tapi ada women empowerment-nya nggak sih? Iya. Karena semua perempuan di situ kayak kamu tadi bilang, kumpul-kumpul, sharing-sharing, saling support ya, berbagi knowledge, seru banget. Terus nih, siapa yang paling berkesan, bukan siapa yang paling berkesan sih, siapa orang yang paling dekat mungkin ya selama karantina Putri Pariwisata kemarin? Kalau paling dekat semuanya udah pasti dekat dong, Kak. Karena Una tuh tipe orang yang jalan-jalan kemana-mana. Jadi social butterfly. Yes. Okay. Una tuh bukan tipe orang yang kalau misalnya ditaruh di salah satu posisi diem yang harus kenalan kayak gitu. Jadi kalau paling dekat semuanya pasti dekat banget. Oke. Terus kalau gitu siapa yang paling menurut kamu kayak ini saingan aku? Ada nggak sih? Semua pasti saingan dong, Kak. Dengan tapi pariwisata aku paling bagus gitu ya rasanya ya. Harus berpikir seperti itu. Okay, makanya menang. Aduh. Oke, di sana kan banyak sekali ya, semuanya putri-putri dari daerah datang juga persiapan yang matang juga pasti. Sehingga terjalanlah kompetisi, kamu bilang tadi ada tegangnya juga gitu ya. Tapi ada nggak sih momen yang paling berkesan? Karena kan kamu datang dari Bali ini, kumpul sama teman-teman dari berbagai Indonesia. Kemudian juga ternyata kumpulnya tuh bukan cuma sekedar sharing informasi tentang wisata gitu ya, tentang pariwisata, tapi berkompetisi. Ada nggak sih momen yang paling berkesan menurut kamu? Momen paling berkesan pas kita main games sih, Kak. Games apa itu? Yang tebak-tebakan itu. Jadi otak kita juga kerja, terus main having fun sama teman-temannya tuh dapet kayak gitu. Dan yang outbound itu ya? Iya, yang outbound. Oke, oh yang di prank itu? Iya. Aku masih inget loh, Kak, aku di prank loh. Ya bener sih, itu kayak pendidikan militer. Iya, kayak militer, lari gitu ya. ujung ke ujung, terus ditanyain pertanyaan. Harusnya udah menang ke atas gitu ya, udah sampai finish, tiba-tiba suruh balik lagi nge-prank. Iya, siapa itu? Aku. Sorot dong, sorot. Oke, tapi seru ya di sana ya. Seru banget. Karena memang di sana juga kalian ada tegangnya juga, disuruh kompetisi mesti tetap cantik juga. Aduh, ribet banget gak sih jadi putri? Untung udah menang ya. Ya ampun. Oke, Una, ketika mengikuti kompetisi ini kan pastinya ada goals yang dicapai. Nah, ketika kompetisi kemarin berbicara di luar goals, mungkin berjalanan dengan goals juga. Apa sih menurut kamu yang paling penting diperhatikan ketika kompetisi? Kalau yang paling penting sudah pasti knowledge sih, Kak. Menurut Una knowledge sama mentalitinya orang itu kayak gimana. Karena kalau kita udah terlanjur down sendiri, sekaligus semuanya buyar, Kak. Misalnya Una dimasukin ke salah satu audisi apa, padahal Una udah mempersiapkan dengan matang, tapi dengan adanya overthinking kayak gitu-gitu tuh sebenarnya harus dihindarin banget. Itu udah termasuk mentality juga kan, mental health like that. Jadi Una bener-bener selama persiapan harus nanam di otak, kamu bisa, apapun hasilnya itulah kamu, kayak gitu. Kalau Una dari Bali udah bekal, knowledge-nya udah bekal, mental udah bekal, terus badan tuh juga harus sehat, harus bugar kayak gitu. Jadi emang bener-bener kalau dari segi tingkatannya, emang yang paling sangat penting itu mental dan body sih. Body healthy-nya. Emang udah kayak pendidikan militer ya Iya. Butuh mental banget yang kuat. Iya. Bener, ya karena bener. memang sebenarnya kalau teman-teman lihat mungkin ya Una ikut putri-putri itu kayak yang penting cantik, pakai baju cantik, pakai heels, padahal capek banget. Bangun subuh, pakai bulu mata tebel gitu ya. Kayak capek gak sih pakai heels mulu? Iya. Jadi memang mental itu harus dijaga. Kita selesai latihan aja jam 12 malam, bangunnya jam 2 pagi cuma buat makeup. Jam 2 pagi? Iya. Itu kayak kamu aja sih Una. Enggak, semua kayak gitu Kak. Oke, that's why kamu bisa menang ya, karena memang orang lain tidur, kamu persiapan. Udah makeup udah tebel. Udah tebel gitu ya. Pagi udah kayak gini matanya ngantuk. Tapi ngantuk gak sih? Ngantuk banget ya. Tapi kok bisa menang? Aduh. Tetap perform gitu ya. Jagoan lo kamu Una. Berarti memang mental dan fisik itu harus ya. Harus banget. Mental juara. Karena
kita nggak tahu hasil di ending seperti apa gitu ya. Yang penting perform dulu maksimal. Benar. Luar biasa, keren banget Una. Terima kasih Kak. Nah oke, kalau bicara ini semua, kamu kan perjalanannya pasti banyak sekali ya. Perjuangannya mesti dilewati, kemudian juga usaha-usaha, niat kamu, passion kamu semua tuangkan ke situ, bahkan fisik dan mental pun disiapkan. Nah, setelah kamu menang akhirnya memakai mahkota dan selempang Putri Pariwisata Indonesia 2024, pemenang nasional gitu ya. Apa yang kamu rasakan berubah di hidup kamu secara personal? Kalau perubahan pasti di tantangan sih Kak. Karena bagaimana kita sebagai, sekarang kan Una public figure ya, kayak Kak Bagas gitu public figure gitu kan. Stop ya Una. Masih perkenalan kamu. Waduh. Siapa nggak tahu Una? Who doesn't know Una? Thank you. Kalau sebagai public figure, gimana cara kita untuk membranding diri kita di sosial media? Karena orang-orang pasti taunya kita lewat sosial media aja, not in a real person, in a real life kayak gitu kan. Jadi tantangannya itu gimana kita mengemas semua kajian pariwisata itu ke sosial media itu, that's really hard sebenarnya Kak. Karena di Bali sendiri memang kegiatannya itu agak jauh dan agak padat sebenarnya. Kadang Una sampai ngejar itu Kak, ke pelosok-pelosok buat budayanya. Nanti Una benar-benar ngemas itu dan Una share lewat sosial media, itu tantangannya di situ. Dan belum lagi misalnya ekspektasi dari netizen, dari pageant lovers, itu benar-benar salah satu tantangan juga buat diri. Gimana caranya kita untuk stay quiet, but we can make wonderful pages for our social media kayak gitu. Jadi itu emang tantangannya di situ sih. Oke, karena memang ketika sebelumnya Una menjadi Putri Pariwisata, memang growing up sebagai orang yang mencintai pariwisata, bersama keluarga, backgroundnya sering ke pantai gitu ya. Yang tadinya jadi penikmat pariwisata, sekarang menjadi pelaku pariwisata ya. It's different ya. It's Jadi really itu different. tantangan yang juga mengubah Una untuk memanage dengan kesibukan kamu gitu ya. Wow, tapi kamu tetap maintain semuanya loh Una. Dengan performance kamu di social media, on Instagram, itu keren banget gitu ya. Makasih. Makanya aku bilang, who doesn't know Una gitu ya. Keren. Dan itu juga kalau misalnya kita highlight, karena aku ikutin perjalanan kamu juga di Putri Pariwisata kemarin, mungkin benar semua orang saingan kamu gitu ya pada saat karantina. Dan semua orang juga mungkin ada yang lebih cantik dari kamu, ada yang lebih pintar dari kamu. Tapi memang nggak ada yang bisa jadi Una. Autentiknya Una itu tuh cuma ada di Una. Ya ketika kamu bilang apa taktiknya tadi, gak ada taktiknya, cuman just be yourself. Aku setuju sekali. Bahkan sampai sekarang aja keautentikan kamu itulah yang bawa kamu bisa terbang jauh. Jadi tetap terus upgrade diri untuk menjadi Una yang versi-versi lebih bagus lagi ya. Oke, terima kasih Kak. Walaupun ekspektasi mungkin pageant lovers, portal pageant atau mungkin teman-teman semuanya berbeda dengan apa ya, asumsi kita, rasanya kita udah perform baik gitu ya, tapi mereka expect more. Nggak apa-apa, jadi ini tuh acuan untuk terus berkembang jadi versi terbaiknya Una ya. Oke, terus gimana nih? Una kan memang sebelumnya sudah sibuk, sudah berkegiatan di komunitas di Bali dengan yayasan di Bali, kemudian juga kuliah, penyanyi juga, anak band juga ya, sibuk. Terus sekarang pakai mahkota, pakai Putri Pariwisata lagi yang di nasional, gimana ngatur waktunya? Bisa dong Kak. Bisa, kayak gimana? Bisa. Main kedip-kedip aja? Enggak Dosennya dong. bentar ya dosen gitu ya. Gimana Una? Capek nggak sih jadi Una? Bisa dicoba? Nggak mau ah? Kalau dosen tuh masih bisa Kak. Seperti sekarang Una ke Jakarta itu lagi libur semester. Una nanti balik tanggal 9 malam, Senin pagi udah kuliah. Udah kuliah lagi. Iya. Tapi kamu happy Una? Happy, I'm happy. Luar biasa. Jadi memang passion itu penting ya. Benar. Dan ya seperti inilah harusnya kita butuh butuh Una yang banyak di dunia ini. Jadi kita anak muda tuh mengisi waktu luang itu dengan hal-hal positif yang develop diri kita. Kamu libur bukannya tidur, tapi malah kerja kesana sini kerja. Karena itu investasi nggak sih untuk diri sendiri? Bener. Keren Itu banget. investasi buat CV nanti kan Kak, nyari kerja. Ini fun fact sedikit boleh nggak? Apa tuh? Kalau misalnya Una lagi lowong banget, Una jadi gabut banget, jadi bosen. Overthinking nggak? Enggak. Enggak ya, tapi nggak mau aja gabut gitu ya? Iya gabut aja. Soalnya kalau overthinking mungkin sedikit ya Kak, karena Una udah
ngubah segala aspek gitu. Jadi insecure Una ubah jadi inspired by. Kalau overthinking, Una ubah jadi overtaker kayak gitu atau brain taker. Iya. Jadi udah naruh mindset di otak. Betul. The mindset itu yang paling penting. Jadi bener. How we manage ourselves nggak sih? Iya. Kita control everything. Jadi memang lebih enak kegiatan juga nggak sih? Iya, lebih enak kegiatan. Kalau kita diem aja pasti kepikiran udah kemana-mana. Iya kan, skenario di mana-mana nih otak gitu kan ya. Mendingan kegiatan jalan-jalan ke Jakarta gitu kan. Oke, Una kan tadi sempat mention nih di awal kalau kamu memang tentunya menjadi putri ini kamu melibatkan banyak orang ya. Sudah dari yayasan yang di Bali, tim-tim kamu tampil cantik sekarang aja tentunya melibatkan banyak orang. Nah, kalau berbicara orang lain yang bisa menghasilkan sosok Una yang cantik, performnya bagus, fresh selalu gitu ya, selalu siap di depan publik. Pastinya banyak orang ya. Nah mungkin di sini kita mau mengkulik sedikit siapa sih orang yang paling, bukan orang ya, orang-orang pastinya nih kayaknya banyak nih timnya Una nih. Siapa sih orang-orang yang berperan penting banget dalam perjalanan Una dari menuju nasional, kemudian persiapan bahkan hingga sekarang? Orang yang paling penting sebenarnya keluarga, Kak. Orang-orang ini ya. Orang-orang yang paling penting tuh keluarga, khususnya mama. Karena sebenarnya mama itu beauty pageant lovers. Oh, bukan pelaku pageant? Bukan. Oh, pageant lovers. Keren banget mamanya Una. Oke. Jadi pas Una bilang Una lolos dan mewakili Bali gitu, dia langsung excited kayak, serius, akhirnya anakku mewakili beauty pageant yang benar-benar mama tuh damba-dambain banget kayak gitu. Iya. Mama sempat ikutin Putri Pesata Indonesia loh. Ikutan atau ikutin? Ngikutin. Wow. Jadi emang beliau benar-benar support banget, Kak, mulai dari even jadwal aja mama ikut turut serta. Dia nganterin kayak kemarin ke Kintamani itu lumayan jaraknya 2 jam dari Denpasar, iya. Mama ikut, terus juga ke daerah mana ya kemarin, Penglipuran juga ikut mama. Pokoknya mama tuh paling siap lah untuk transportasi, terus kayak dari segi vitamin juga. Iya mama. Jadi emang yang paling bener-bener paling penting banget dalam segi preparingnya Una itu mama sih. Mama ya, iya. Luar biasa. Pageant lovers. Luar biasa, pageant lovers. Oke. So, artinya kan mama bukan orang yang di belakang Una mendorong Una untuk maju doang. Tapi kalau dari cerita Una tadi adalah mama ini orang yang di samping Una, pegang tangan Una, bergandengan untuk ke depan. Keren banget. Una mau bilang apa ke mama? Nah, sudah sering ini. Bilang ya, bilang I love you mama. I love you mama. Makasih ya mamanya Una sudah support terus. Tentunya ini menjadi hal yang luar biasa ya. Untuk Una bisa didampingi ya. Dan Una kalau misalnya bicara, Una kan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung Una ya, dan juga orang tua bahkan sangat mendukung Una. Tentunya ini menjadi privilege bisa kita bilang ya, untuk terus aktif menjadi seorang pelaku pageant, menjadi seorang icon dari pariwisata gitu ya, untuk terus berkontribusi untuk pariwisata. Nah berbicara ini Una, apa nih mungkin kamu secara personal punya goal sendiri? Untuk kamu menjadi seorang putri pariwisata, apa yang ingin kamu lakukan? Atau mungkin peranan apa yang pengen kamu lakukan dan berikan di sektor pariwisata sebagai seorang putri pariwisata Indonesia? Kalau untuk goals sebenarnya Una udah ada sih, Kak. Una itu buat hashtag berguna. Berguna, nice Una. Oke, berguna. Iya, jadi Una sempat kemarin salah satu goalsnya udah kecapai satu, yaitu ngunjungin shelter dan bantuin shelter anjing di Bali. Jadi Una sebenarnya emang kalau di Bali pasti banyak anjing dong, Kak. Kita itu hidup bener-bener kayak dikelilingi oleh lingkungan juga kalau di Bali kayak gitu. Jadi emang bener-bener goalsnya udah tercapai satu. Lagi satu, Una ingin sekali menjelajahi pariwisata-pariwisata lebih jauh dan membantu mereka gitu, Kak, mempromosikan lewat sosial media. Karena kan kalau di pedalaman nggak begitu tahu caranya ngeakses sosial media, even mereka kadang nggak punya HP kayak gitu, Kak. Jadi emang itu salah satu goalsnya Una lewat hashtag berguna. Nice Una. Jadi nggak cuma tentang
getting and having the shots and the crown, tapi you giving back to the community gitu ya. Untuk tourism kamu memberikan kembali, dan itu sangat mulia sekali, berguna gitu ya. Ya. Semoga itu bisa menjadi sustainable ya Una ya, dan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Aku aja merasa terpacu, terinspirasi untuk juga, karena bener banget Una. Ini mungkin sounds klise ya, kalau misalnya kayak Bali aja nih, udah terkenal di mana-mana. Di dunia udah tahu semua Bali, siapa yang nggak tahu Bali. Tapi ketika kita explore Bali, banyak banget tempat-tempat yang remote area, yang kecil, yang ternyata bagus banget, tapi nggak ke-expose gitu loh. Bener. Keren banget, dan inilah salah satu visi misi Una juga ya, untuk bisa memperkenalkan mungkin dari daerah sendiri dulu aja, dari Bali gitu ya, mengekspor lebih jauh lagi. Karena Bali itu dulu juga aku juga sempat tinggal di Bali, sempat sekolah di sana, dan menurut aku tuh banyak banget yang sekarang udah baru viralnya sekarang, tapi padahal udah dari dulu tahunnya gitu loh. Kok baru viral sekarang, kemana aja orang-orang itu loh. Ya mungkin karena the power of social media dan the power of orang-orang seperti Una yang memang anak muda mau konten ini, mau posting, promote the tourism gitu loh, dan itu penting banget. So Una terus posting-posting biar kita juga terus terpacu untuk ke Bali terus ya. Siap, itu. Salah satunya Bali, dan juga kayak kemarin kamu tuh lagi ada kegiatan festival kostum, pakai nasional kostum yang isinya semua budaya Tionghoa Bali itu. Wow, ternyata Bali juga bisa di mix culture gitu ya dengan Tionghoa. Iya, itu sebenarnya udah ada dari zaman sejarah, bukan sejarah sih, sejarah itu udah ada. Iya. Kalau kita kulik di sini panjang nanti Kak. Itu festival apa namanya? Itu festival Imlek bersama Kak. Di Bali? Di Bali, wow. Setiap tahun memang ada. Wah, setiap tahun ada ya? Keren sekali. Dan itu Una memakai salah satu kostum, nasional kostum naga, bener? Burung phoenix dan burung naga. Burung phoenix dan naga? Iya, wow. Ada 2. Nih sahabat Alden, kita lihat fotonya. Itu keren banget Una. Itu baju siapa yang kamu pakai? Dari Gede Yudi Design Kak. Oke, salah satu desainer dari Bali? Dari Bali juga. Wow, jadi memang Bali itu bener nggak cuma satu aspek doang, bahkan kostum dan karya-karya lokal kreatif lokal yang desainer itu bisa menjadi mahakarya luar biasa dipakai seorang Una. Benar. Keren banget. Dan juga di sana tuh di Bali, kalau ngomongin Bali tuh aku jadi flashback, kayak di sana tuh ada ogo-ogo. Iya, nanti ada di bulan Maret. Kental banget. Maret ini ya? Iya, Maret ini. Terus Una jadi ogo-ogonya? Oh, enggak dong. Enggak ya? Jadi penarinya. Jadi penari beneran? Iya. Oh iya. Keren banget. Jadi memang kamu beneran pelaku pariwisata ya sekarang ya. Terima kasih. Ya udah kalau gitu kita mau denger dulu dong kamu nyanyi sedikit. Waduh. Kan kamu anak band nih. Ya nggak sih? Denger nggak sih? Lagu apa ini? Lagu Bali aja nggak sih? Aduh, lagu Bali. dikit aja dong. Yang pas ini ya, talent ya? Boleh, apa aja. Apa ya kalau lagu Bali ya? Bingung deh kalau. Atau jangan lagu Bali juga boleh. Kita tuh pengen denger suara perempuan cantik dari Bali yang jago nyanyi ini loh. Boleh nggak request Marion Jola? Boleh. Silakan. Buatku percuma, hati ini bukan untuk coba-coba cari, hanya kau pergilah saja. Oh, bagus banget, keren banget Una. Aduh, kaget loh ini disuruh nyanyi, gak ada prepare nih. Kaget aja kayak gini bagusnya. Kalau aku jadi kamu ya, setiap hari aku nyanyi, aku ngomong aja nyanyi. Masalahnya aku tuh bukan fales Una, buta nada. Kalau karaokean ya, lirik masih di tengah, aku di ujung. Aku iri deh sama suara kamu. Aduh, gak usah iri-iri. Kamu mesti sering-sering nyanyi ya. Masih. Kalau aku jadi kamu, ngomong aja aku pakai nada nyanyi. Waduh. Aku sombong banget. Makanya Tuhan itu adil, nggak ngasih aku suaranya bagus. Kalau suaranya bagus, aku udah sombong. Tiap saat nyanyi gitu. Iya. Oke, Una. Tentunya ini menjadi pengalaman yang bagus ya buat Una, berprestasi, cantik, berbakat juga gitu ya. Dan juga di wadah yang tepat bisa kita bilang, orang-orang, keluarga, platform, yayasan itu dukung Una semua gitu ya. Nah, menurut Una, sejauh Una berjalan dari sebelum menjadi seorang putri dan Una yang sekarang, apa sih hal yang Una rasa, oh aku tuh dulu nggak sadar loh ini, sekarang aku tuh gini. Mungkin bisa dibilang improvement dan development yang terjadi di diri Una. Sebenarnya dari kecil Una itu gak suka jadi orang yang terlihat Kak. Sebenarnya. Introvert.
Yes, Oke. really introvert. Kalau nari pun harus berkelompok, nggak boleh sendiri. Oke. Saking takutnya. And then akhirnya mama mulai ngasih inilah pencerahan. Emang kamu mau terus di belakang keteknya mama? Dia ngomong kayak gitu kak, langsung to the point. Oke. Akhirnya dari situ kayak, oh iya ya kalau misalnya aku selalu terus ikutin mama, ikutin teman-teman yang lain untuk misalnya bersosialisasi harus temennya itu aja, gak bakal berkembang kak. Bahkan kita juga dari segi pemikiran gak bakalan bisa sebesar itu. Akhirnya dari SMP mulai belajar self improvement, terus tapi personal branding tuh baru belajarnya SMA sih kak. SMA menuju ke kuliah itu baru belajar personal branding. Lalu di kuliahnya Una ada Jegek Bagus namanya kak. Jegek Bagus Undiknas, Una ikut dengan dorongan dari papa sebenarnya. Oke, papa juga mendorong ya? Papa Keren juga, banget iya. gak sih papa mama kamu? Papa juga pageant lovers sebenarnya. Oh iya? Iya. Keren banget, boleh gak aku jadi anaknya juga? Oh, boleh, boleh banget kak. Oke. Iya, jadi papa itu bilang kayak gini, kamu harus ikut duta kampus karena dulu papa nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Pokoknya aku mau anak aku jadi duta kampus karena dulu aku gak pernah jadi duta kampus. Wow. Ya gitu. Akhirnya Una ikut, dapat juara 2. Dari situ Una nggak nyerah dong. Aku pasti bisa dapat yang lebih dari ini. Akhirnya belajar lagi, ikut Ning Ayu, dapat juara 2 lagi, Ning Ayu Pariwisata. Dari situ juga Una kayak, nggak, ini bukan aku. Akhirnya ikut dari Kak Dwi Mas dan Kak Bam. Kak Bam juga nyuruh ikut Putri Wisata Indonesia, Una ikut. Persiapannya sebenarnya dibilang matang di knowledge-nya aja kak, sebenarnya itu di knowledge dan mentalnya aja. Una ya udah jadi diri sendiri aja, terus kayak gak boleh terlalu template jawabannya, gak boleh ngikutin kata orang, ikutin kata hatimu aja. Una tuh selalu naruh kayak gitu dalam diri. Even kita abis deep interview, orang-orang kan gerombol tuh kak. Kamu ditanya apa? Kamu ditanya apa? Una nggak peduli. Una kayak ya udah dalam diri Una juga, yang tahu Una kan cuman Una, kayak gitu pikirannya Una. Jadi nggak mau ngikutin teman-teman yang lain kayak gitu. Dari situ juga dapat Putri Wisata Indonesia. Sekarang Una lagi berjuang untuk improve lagi, siapa tahu bisa ke internasional tahun ini. Oke, amin. Luar biasa sekali. Dan ini menjadi salah satu cerminan nih untuk anak-anak muda sekarang juga lagi nonton Una ya di Sahabat Eljon. Oke, berawal dari introvert sampai akhirnya bisa sebersinar ini. Ya mungkin berawal karena ketakut kali ya, belum mencoba mungkin ya Una ya, belum mencoba panggung gitu atau mungkin kesempatan yang lebih luas lagi. Karena dulu mungkin Una merasa membatasi diri kali ya? Iya, membatasi diri. Akhirnya karena overthinkingnya itu, Kak. Oke. Padahal skenario belum terjadi, udah muncul nih udah ya muncul di kita ya. otak, iya bener. Ya ternyata ketika coba langsung itu mengacu kita untuk improve diri, kemudian juga tampil, dan itu bukan cuma sekedar tampil cantik-cantik aja, tapi berbagai aspek kamu belajar ketemu orang, belajar tampil proper ya Una ya. Dan itu sekarang ditambah dipastikan dengan label kamu sekarang sebagai Putri Pariwisata, mau nggak mau kamu tampil terus gitu ya. Benar. Dan itu menjadi salah satu hal yang buat Una develop terus ya. Yes. Keren banget. Dan juga semoga Una bisa terus improve karena perjalanan masih panjang, karena pintu masih banyak yang belum terbuka ya Una ya. Dan pastinya kita berharap dan kita doakan juga banyak sekali pintu-pintu kesempatan yang datang di hidup Una setelah ini ya. Jadi ketika ada kesempatan pintu terbuka, ambil. Terima kasih ya. Oke, Una ini kan juga bisa dibilang anak muda. Kita Indonesia juga lagi menuju Indonesia Emas 2045 ya. Tentunya kita butuh sosok-sosok inspiratif ya, seperti Una yang berani ambil kesempatan, berani maju melangkah, membangun untuk tidak hanya diri sendiri tapi juga untuk Indonesia, untuk lingkungan kita, untuk pariwisata kita dan lain-lain gitu ya. Apa nih yang bisa Una sampaikan ke anak-anak muda, ke teman-teman yang juga mungkin di posisi Una juga dulu bukan ada yang introvert tapi ingin ambil peranan juga di dunia pariwisata atau apapun itu, mengambil kesempatan. Mungkin boleh sedikit kata-kata nih memotivasi teman-teman. Kalau sebenarnya dari suka pageant dulu nih Kak, biar kita nyambung nih. Oke. Una juga pageant lovers juga, keluarga pageant lovers, Una juga nurun dong pageant lovers. Una tuh selalu ingat kata-katanya Kak Anindya Kusuma Putri. Like always learn till I can. Pokoknya jangan pernah kita bilang gagal, tapi selalu bilang
aku mau belajar sampai aku bisa. Itu Una selalu pegang dari kata-kata Kak Aditya. Lalu juga Una juga tadi udah sempat mention, kalau kita overthinking, jadiin overnya itu jadi brain taker. Jadi kalau misalnya pikirannya udah mulai memikirkan apapun ngalor ngidul, coba kita kerjain. Apakah hasilnya seperti itu juga? Gak mungkin dong kayak gitu. Dan kalau insecure, Una selalu buat di otak Una inspired by. Misalnya Una ngelihat orang dapat beasiswa, pasti ada rasa insecure dong, kok dia bisa sih? Sekarang kita ubah kata-katanya jadi, oh dia dapat beasiswa, aku pasti bisa dapat beasiswa. Itu yang selalu Una tanam, mungkin dari teman-teman yang ada kayak sama kayak Una dulu, introvert, terus takut untuk memulai hal baru, takut keluar dari zona nyaman, atau udah terlanjur buat lingkaran hitam. Coba deh, keluar sekali aja. Lakuin, misalnya kalian udah terbiasa lakuin hal A, sekarang kita ke hal B asal positif. Pasti hasilnya bakalan beda sama apa yang selalu kalian pikirin. Itu selalu Una pegang teguh sampai sekarang. Mungkin bisa dicoba? Wow, what a closing statement. Keren banget. Mindset ya Una ya. Mindset, benar. Terima kasih Una sudah sharing ke kita semua. Semoga ini bisa menjadi insight-insight luar biasa. Gak cuma buat sahabat Eljon dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan. Untuk aku juga ini menjadi suatu inspirasi bisa melihat Una, cerita Una, dan juga how Una put the mindset selalu positif gitu ya. Keren banget. Jadi itu radiate loh Una. Kamu tuh, aura kamu tuh radiate orang-orang di sekitar kamu. Jadi keep going dan good luck untuk perjalanan kamu ke depannya. Semoga kamu juga jadi cahaya, terus tidak hanya bersinar tapi menyinari orang banyak ya. Thank you so much. Oke, Una, thank you so much sudah sharing-sharing ke kita. Sahabat Eljon, kita udah sama-sama ya lihat perjalanan Una. Ini keren banget. Semoga Una juga bisa menjadi acuan untuk kita semua untuk terus juga ambil peranan sebagai anak muda yang berprestasi, berbakat, dan juga berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Oke sahabat Eljon, gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget sama sosok luar biasa, berbakat, inspiratif juga, dan juga sangat membangun dari insight-insight yang di-share ke kita. Tapi jangan khawatir jika sahabat Eljon ingin terus menyaksikan sosok-sosok inspiratif lainnya, terus saksikan kita Pageant Talk di program Eljon Celebrity hanya di YouTube channel Eljon Media. Untuk itu saya Bagas Ripada bersama Una. Kita pamit undur diri, bye-bye. Sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.